Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Emilia Nasution dengan NIM 2303060005 dari PTNA Fakultas Pertanian dengan prodi Peternakan. Di sini saya ingin menjelaskan proses pencernaan lipid dan metabolisme yang terjadi di dalam rumen, termasuk dalam retikulum pada ruminansia. Nah, yang pertama yaitu lipolisis. Lipolisis adalah proses awal pencernaan lipid yang terjadi dalam rumen retikulum pada ternak ruminansia. Proses ini melibatkan pemecahan lipid menjadi asam lemak dan gliserol oleh enzim lipase. Nah, proses lipid yang pertama yaitu lipid dari pakan masuk ke dalam rumen retikulum. Sebagian besar lipid pakan merupakan trigliserida, fosfolipid, dan galaktolipid. Nah, yang kedua yaitu mikroba rumen, terutama bakteri, menghasilkan enzim lipase yang dapat memecah ikatan ester pada trigliserida, fosfolipid, dan galaktolipid. Nah, masuk yang ketiga yaitu enzim lipase. Nah, enzim ini menghidrolisis ikatan ester pada trigliserolida menghasilkan asam lemak dan gliserol. Begitu pula dengan fosfolipid dan galaktolipid. Nah, masuk yang keempat yaitu produk dari lipolisis adalah asam lemak bebas dan gliserol. Nah, asam lemak bebas ini dapat mengalami proses biohidrogenasi oleh mikroba rumen. Nah, gliserol yang dihasilkan dari lipolisis dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi oleh mikroba rumen melalui proses fermentasi. Nah, lipolisis ini merupakan proses penting dalam pencernaan lipid di rumen termasuk dalam retikulum karena memecah lipid menjadi komponen yang lebih sederhana sehingga dapat dimanfaatkan atau dimodifikasi lanjut oleh mikroba rumen dan ternak ruminansia di dalam ternak ruminansia. Nah, lanjut ke proses yang kedua yaitu biohidrogenasi, adalah proses yang terjadi di dalam rumen juga, tepatnya di dalam retikulum pada ternak ruminansia, di mana asam lemak tidak jenuh mengalami hidrogenasi atau penambahan atom hidrogen oleh aktivitas mikroba rumen. Proses ini mengubah asam lemak tidak jenuh menjadi asam lemak jenuh. Nah, proses yang pertama yaitu asam lemak tidak jenuh yang berasal dari pakan atau hasil lipolisis dalam rumen retikulum menjadi substrat bagi proses biohidrogenasi. Nah, yang kedua yaitu bakteri rumen, juga seperti bakteri yang berperan di dalam yang memiliki enzim yang dapat melakukan biohidrogenasi. Nah, proses biohidrogenasi ini terjadi dalam beberapa tahap yaitu isomerasi atau asam lemak tidak jenuh mengalami isomerasi menjadi isomer trans. Dan yang kedua yaitu hidrogenasi. Isomer trans kemudian dihidrogenasi atau ditambahkan atom hidrogen menjadi asam lemak jenuh. Nah, yang keempat misalnya, dan yang kelima dan yang selanjutnya yaitu bakteri rumen menghasilkan enzim isomerasi dan reduktase yang berperan dalam reaksi biohidrogenasi ini. Nah, biohidrogenasi ini penting untuk mencegah akumulasi asam lemak tidak jenuh yang dapat bersifat toksik bagi ternak ruminansia. Produk akhir biohidrogenasi ini adalah asam lemak jenuh yang lebih stabil dan dapat diserap oleh ruminansia untuk dimanfaatkan dalam metabolisme tubuh. Beberapa produk biohidrogenasi seperti asam linolat konjugasi juga memiliki manfaat kesehatan bagi ternak dan produksi susu dan daging. Biohidrogenasi merupakan proses pencernaan lipid yang unik pada ternak ruminansia karena memiliki aktivitas mikroba rumen di dalam proses ini. Nah, proses yang ketiga yaitu sintetis asam lemak oleh mikroba rumen. Seperti judulnya tadi udah sintetis, namanya juga proses sintetis kan, pasti yang berperan sangat penting di situ adalah mikroba yang mensintetiskan. Nah, proses ini sangat penting dalam pencernaan lipid dan metabolismenya di dalam rumen retikulum pada ternak ruminansia. Proses ini melibatkan pembentukan asam lemak baru oleh mikroba rumen
terutama itu tadi bakteri yang mensintetiskannya. Nah, mikroba rumen yang khususnya bakteri memiliki kemampuan untuk mensintetis asam lemak dari prekursor seperti asetat, butirat, dan valerat yang dihasilkan dari fermentasi karbohidrat pakan. Nah, jalur biosintetik yang terlibat dalam sintetis asam lemak oleh mikroba rumen antara lain jalur asam lemak dan jalur biotin. Pada jalur asam lemak, asetat diaktif menjadi asetil koenzim A yang kemudian digunakan sebagai unit pembangun untuk mensintetis asam lemak. Nah, proses sintetis asam lemak melibatkan reaksi kondensasi, reduksi, dehidrasi, dan perpanjangan rantai secara berulang atau kayak berulang lah, kayak untuk fungsinya itu untuk membuat asam lemak rantai panjang. Nah, asam lemak yang disintetis oleh mikroba tadi umumnya berupa asam lemak jenuh rantai panjang seperti asam palmitat dan asam stearat. Nah, selain asam lemak jenuh, beberapa mikroba rumen juga dapat mensintetis asam lemak tidak jenuh, seperti asam oleat dan asam linoleat dalam jumlah yang lebih kecil. Nah, yang selanjutnya itu asam lemak yang disintetis oleh mikroba rumen dapat diserap oleh ruminansia dan dimanfaatkan untuk berbagai fungsi metabolisme seperti pembentukan membran sel, biosintetis hormon, dan sumber energi. Karena kita tahu kan lipid itu sebagai fungsinya salah satunya sebagai sumber energi. Nah, selanjutnya jumlah dan komposisi asam lemak yang disintetis oleh mikroba rumen bergantung pada jenis mikroba. Nah, jenis mikroba itu bergantung dengan proses sintetis ini, karena kan mikroba tadi yang sangat berperan di dalam proses sintetis tadi. Selain dari jenis mikroba yang paling berperan, jenis pakan juga berperan dan kondisi lingkungan rumen. Kayak mana dia kondisi rumen itu, pH-nya berapa, kayak gitu. Terus sintesis asam lemak oleh mikroba rumen juga mempengaruhi komposisi asam lemak dalam produksi ternak seperti susu dan daging. Dia sangat berperan dalam proses produksi susu dan daging yang dihasilkan oleh ternak ruminansia.